Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
شوكة فلا تبتلوا برفعه
qiyami wujuban aw fa'ala thalathata af'alin mutawaliyatin bi an la yu'adda urfan kullun munqati'an amma qablahu sawa'un kana min thalathati a'dha'in ka harakati yadayhi wa ra'sihi aw min udwayni ka thalathi khatawatin mutawaliyatin wa in kanat biqadri khatwatin am min udwin wahidin ka thalathi mudghatin aw hukkatin tawalan ma'a tahriki kaffihi walau syakka fi fi'lin akathirun huwa am qalilun faqal qalili al hal tawala am la faqaghairi al mutawali wa innama yabtulu al fi'lul kathiru fi ghairi shiddati khawfin wa nafli safarin wa fi ghairi haqqin li ajli jarabin wa mummalin wa nahwihima min kulli fi'lin daruriyyin bihaitsu la yaqdiru ala tarkihi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa ala nafa'a bihi barakati ulumih wa bi fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu bi khilafihi qabla nahwir ruku'i annahu lam yumhad. Lain halnya sebelum seumpama melakukan ruku' maka hal itu tidak diketahui. Jadi batal kalau seandainya ada orang yang duduknya sebelum ruku'. Kan kemarin keterangannya ada orang dari iktidal kemudian enggak langsung sujud yang pertama ya Bu ya. Dia duduk sebentar baru kemudian sujud yang pertama. Yang seperti itu dihukumkan enggak batal ya Bu ya. Kemarin ya diulang kembali. Bila ada orang yang iktidal kemudian dia dari iktidal tidak langsung melakukan sujud yang pertama, tapi ada duduk sebentar sebelum dia melakukan sujud yang pertama, maka duduk sebentar tadi dihukumkan tidak membatalkan sholatnya. Jelas ya Bu ya, yang kemarin ya Bu ya. Kalau ini sebelum ruku orang tersebut duduk, maka duduk yang dia lakukan sebelum ruku dihukumkan batal sholat yang dia kerjakan. Ini Bu keterangan kemarin, saya ulang kembali Bu, takut lupa. Kemarin ya Bu ya, iktidal, Ibu iktidal. Kemudian kan dari iktidal menuju kemana Bu? Sujud yang pertama. Allah kan seharusnya langsung apa? Seharusnya langsung apa? Sujud. Ulang lagi. Dari iktidal itu dari rukun iktidal berpindah seharusnya langsung ke mana? Sujud yang pertama ya Bu ya. Allahu Akbar ya Bu ya. Ini ada orang dari iktidal Allah duduk sebentar ya Bu ya. Duduk sebentar baru kemudian apa? Sujud. Nah, duduk sebentar ini tidak membatalkan sholatnya. Jelas ya Bu ya. Lain halnya kalau ada orang yang sebelum iktidal
Jadi sebelum dia ruku langsung duduk dulu. Habis duduk dia bangun lagi. Untuk apa? Iktidal. Orang tadi dihukumkan batal sholatnya. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian? Karena orang tersebut telah menambahkan apa? Menambahkan rukun. Jelas ya Bu ya? Walau sajada ala khashin aw yadihi, kalau seandainya ada orang yang sujud di atas sesuatu yang kasar, misalnya di kalung goni ya Bu ya, misalnya ada orang yang sujud di atas kalung goni misalnya, aw yadihi, atau ada orang yang sujud di atas tangannya, fantaqala anhu lighairihi, kemudian dia berpindah dari sesuatu yang kasar tadi atau dari tangannya kepada tempat yang lain, ba'da rafi ra'sihi mukhtaran, setelah dia mengangkat kepalanya dalam keadaan tidak dipaksa oleh siapapun. Bagaimana hukum yang demikian? Ada orang sujud di atas sesuatu yang kasar, misalnya kalung goni, atau sujudnya di atas tangannya. Kemudian dia berpindah kepada tempat yang lain setelah dia mengangkat kepalanya dalam keadaan tidak dipaksa oleh siapapun. Bagaimana hukum sholat dia dalam kondisi yang demikian tadi? Fayattajihu akhdan min qawlihim wa illam yatma'inna, maka ulama menghukumkan pada pendapat yang ittija, pendapat yang kuat yang dipakai oleh para ulama dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mengambil dari ucapan pendapat para ulama tersebut sekalipun dia tidak tumakninah, butlanu sholatihi inda Ibni Hajarin, batal sholatnya menurut pendapat daripada Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah. Ini ibu bentuknya ibu seperti ini. Ibu sujud ya Bu ya. Sujud ibu menggunakan tadi kalung goni ya Bu ya, sesuatu yang kasar. Atau tadi sujudnya di atas apa? Di atas tangan. Gini Bu nih ya. Kemudian ibu bangun, angkat kepala ibu, berpindah ke tempat lain dalam keadaan tidak dipaksa oleh siapapun. Ya, berulang lagi ibu nih. Ibu sujud, sudah sujud di atas sesuatu yang kasar. Tadi misalnya kalung goni ya Bu ya. Atau ibu sujudnya di mana tadi Bu? Di atas tangan ibu ya. Nah, kemudian pas ibu sujud, ibu bangun, angkat kepala, berpindah dari kalung goni tadi, berpindah dari tangan ibu tadi ke tempat yang lain. Seperti ini Bu ya. Dari sini pindah kemari. Bagaimana hukum sembahyang ibu? Sembahyang ibu dihukumkan batal. Ya Bu ya, jelas ya. Jadi ibu udah sujud, kemudian angkat kepala ibu. Tujuannya apa tadi Bu? Untuk berpindah ke tempat yang lain. Maka dalam kondisi yang demikian, sholat ibu dihukumkan bagaimana Bu? Dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya. Wa kharaja bi mukhtaran, dan tidak termasuk dengan kalimat mukhtaran, tidak dipaksa oleh siapapun, malau sajada ala nahwi syaukatin, seseorang misalnya sujud di atas duri, fala tabtulu bi raf'ihi, maka tidak batal salatnya dengan mengangkat kepalanya, wa yalzamuhul 'audu li wujudis sharifi, dan dia mesti kembali ke sujudnya karena adanya sesuatu yang memalingkan dia dari kerjaan sholatnya, wa huwa raf'uhu litta'addi bisyaukati, yaitu mengangkat kepalanya karena dia terganggu dengan adanya duri. Ibu sujud, ibu nggak tahu pas ibu sujud ada susupan. Tahu susupan ya Bu ya? Ada kayu kecil ya Bu ya? Pas ibu sujud, pas di jidat ibu kena tuh kayu kecil tadi.
maka ibu boleh angkat kepala ibu, kemudian ibu cari pindah tempat yang tidak ada susubannya, yang tidak ada kayunya, yang tidak ada durinya. Maka sholat ibu bagaimana hukumnya dalam kondisi yang demikian? Sholat ibu dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Ibu pas sujud, ibu nggak tahu dari iktidal menuju sujud, ibu nggak tahu di sajadah ibu ada kayu kecil, atau ada duri kecil, atau ada susuban ya Bu ya. Pas ibu sujud kena jidat ibu langsung apa Bu tuh? Langsung angkat kepala ibu, bangun, kemudian ibu cari tempat yang lain untuk sujud. Maka kondisi yang demikian sholat ibu dihukumkan tidak batal. Suka begitu kan Bu? Suka begitu ya Bu ya? Pas ibu sujud nih gak nyaman jidatnya, kayak ada yang nyakitin kepala ibu, maka ibu boleh angkat kepala ibu sedikit, kemudian ibu cari tempat sujud yang tidak ada sesuatu yang mengganggu tadi ibu punya jidat. Sholat ibu dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Suka begitu ya Bu ya? Pas ibu sujud ada duri, ada susuban, ibu boleh angkat kepala ibu, cari ke tempat sujud yang lain, maka sholat ibu dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Kalau duit biarin Bu, kalau duit Bu ya. Pas ibu sujud ada cegahan biarin aja Bu ya, sampai kelar salam. Jelas ya Bu ya? Walau hawali sajdati tilawatin, kalau seandainya ada orang yang turun untuk melakukan sujud tilawah, falahu tarkuhu wa yaqudu lil qiyami wujuban, maka dia boleh meninggalkan sujud tilawah tadi dan dia wajib untuk kembali berdiri. Contoh misalnya begini Bu, ibu baca ayatus sajadah ya Bu ya, wasjud waqtarib ya Bu ya. Kan ibu sunnah untuk apa Bu? Sujud tilawah. Ibu udah begini, udah turun, kemudian ibu pengen gak jadi, ibu langsung bangun lagi. Nah, bangun lagi ibu ke atas untuk berdiri, ini tidak membatalkan sholat ibu. Jelas ya Bu ya? Contoh tadi, wasjud waqtarib, ibu pengen sujud tilawah, udah begini ibu nih, nggak jadi, ibu bangun lagi untuk berdiri, hukumnya wajib. Bagaimana gerakan yang tadi demikian itu? Ibu udah turun pengen melakukan sujud tilawah, kemudian nggak jadi, pada akhirnya ibu bangun lagi berdiri. Dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sholat ibu dihukumkan batal nggak Bu? Nggak batal. Jelas ya Bu ya? Au fa'ala salasata af'alin. Tadi pertama, menambahkan rukun maka dihukumkan batal sholat ibu. Jelas ya Bu ya? Menambahkan rukun dalam sholat, baik yang fardu atau yang sunnah, maka sholat ibu dihukumkan batal. Atau au fa'ala salasata af'alin mutawaliyatin, atau melakukan 3 kali gerakan berturut-turut, bi an la yu'adda urfan kullun munqati'an amma qablahu. Bagaimana contoh gambarannya? Tidak dihitung secara uruf, setiap satu gerakan ke gerakan yang lainnya terputus dari yang sebelumnya. Sawa'un kanat min thalathati a'dha'in, baik itu dari 3 anggota tubuh, kaharakati yadaihi wa ra'sihi, seperti pergerakan 2 tangannya dan kepalanya. Contoh begini Bu nih, kan kemarin jangan lupa ya Bu ya, kalau kaki ibu melangkah 1 dihitung berapa Bu nih? 1 ya Bu ya, kemarin ya, ini 1, 2, 3 ya Bu ya. Hitungan kaki yang dibilang 3 kali berturut-turut, ibu melangkah 1 dihitung
1, melangkah lagi dihitung 2, melangkah lagi dihitung 3. Inilah yang disebut sebagai 3 kali pergerakan berturut-turut pada kaki. Pergerakan yang banyak, kaki tersebut kalau sudah bergerak demikian contohnya, maka dihukumkan sholat ibu langsung batal. Ya Bu ya. Kalau tangan begini Bu nih. 1 ini. Kalau tangan pulang pergi bolak balik dihitung 1 ya Bu ya. 1 ya Bu ya. 2, 3. Jadi kalau seandainya ibu begini, berapa butuh? Berapa butuh? Nih, berapa butuh? 1. Jadi yang dibilang 3 kali berturut-turut seperti ini. 1, 2, 3, baru batal sholat yang ibu kerjakan ya Bu ya. Kalau baru begini doang, berapa butuh? Baru 1. Makanya boleh nggak ibu bergerak-gerak pada tangan seperti ini? Ini berapa Bu nih? Berapa Bu? Ibu dari begini ke sini berapa Bu nih? Setengah Bu. Kan 1 bolak balik. Jadi kalau dari bawah ke atas ke bawah lagi baru berapa? 1. Kalau ibu begini berapa Bu nih? Setengah. Ibu gatel kepala ibu. Nah gini Bu tuh. Berapa Bu nih? Setengah. Garuknya pakai 1 jari nggak batal. Ini 1000 kali nggak batal bergerak. Yang penting cuma apa Bu? 1 jari gituin Bu tuh. Tuh gituin Bu tuh. Nggak batal ya Bu ya. Nggak batal. Ingetin. Jadi ibu kalau seandainya pengen garuk kepala ibu, gerak begini setengah, nggak batal. Kemudian garuk dengan 1 jari begini, 1000 kali nggak batal. Ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Nah tadi kalau tangan 1, 2, 3 baru batal sholat yang ibu kerjakan ya Bu ya. Kalau kaki begini batalnya Bu nih 1, 2, 3 baru batal ya Bu ya. Makanya kalau ibu pengen isi saf yang kosong di depan ibu, caranya itu ibu jangan langsung jalan 3 kali berturut-turut ya Bu ya. Tapi 1, 2 berhenti ya Bu ya. Pas ibu lagi sholat, depan ada yang apa Bu? Ada yang kosong. Ibu boleh isi sop yang kosong di depan ibu, tapi dengan cara ya Bu ya. Ini 1, 2 berhenti ya Bu ya. 1, 2 berhenti sampai ibu ke tempat sop yang kosong tadi. Tapi kalau ibu begini, berapa ibu tuh? 3. Batal nggak sama yang ibu? Batal. Ingetin ya Bu ya. Kalau buat tangan begini batalnya Bu, ingetin. 1, 2, 3. Beda kaki dengan tangan ya Bu ya. Kalau tangan pulang pergi dihitung 1, 2, 3 batal. Kalau seandainya ada orang yang dari ruku ke iktidal suka begini Bu nih. Allah ya Bu ya, seperti itu lagi ke tangannya ya. Berapa butuh? Setengah, betul ya? Gak batal. Jelas ya Bu ya. Jangan salah paham ya Bu ya. Jadi bila ada orang yang menggerakkan 2 tangannya, nih kanan kiri bergerak Bu nih. Berapa Bu nih? 1. Kanan kiri dua-duanya berapa butuh? Berapa kanan kiri? 2. Kan 1 tangan itu berapa? 1. Ada ini saya kalah kalau lepas jatuh pinggir boleh ya Bu ya. Jadi ada orang yang tangan kiri kanannya itu gerak begini butuh. Berapa butuh? 2. Nih barengan kepalanya geleng, batal sepanjangnya butuh ya Bu ya. Ini nih batal butuh. Karena ini sudah dihitung 3 kali gerakan berturut-turut. Ingatin ya Bu ya. Bisa 1 anggota tubuh ibu, bisa 3 anggota tubuh ibu. Tadi 3 ini. Ini 1, ini 2, kepala 3. Kanan kiri bergerak, kepala bergerak. Maka sholat ibu dihukumkan batal. Ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau yang dari ruku ke iktidal tangannya bergerak nggak batal ya Bu ya, karena belum 3 kali berturut-turut. Jelas ya Bu ya. Amin udwaini, atau bisa dari 2 anggota tubuh. Contohnya bagaimana?
Kadzalati khatwatin mutawaliyatin wa in kanat biqadri khatwatin, seperti 3 langkah yang berturut-turut yang tadi Ibu ya. Au min udwin wahidin kadzalati mudghatin, atau dari satu anggota tubuh seperti 3 kali kunyahan. Mulut Ibu gerak-gerak kayak orang ngunyah ya Bu ya, sampai 3 kali pergerakan pengunyahan, maka sholat Ibu dihukumkan batal. Ini jarang ya Bu ya. Yang sering tangan dan kenapa Bu? Kaki kemudian kepala. Tapi kalau untuk mulut jarang kita kerjakan. Jelas ya Bu ya. Au hakkatin tawalat ma'a tahriki kaffihi, atau 3 kali gerakan garukan yang berturut-turut disertai dengan pergerakan telapak tangannya. Tadi Ibu ingetin, Ibu nggak batal sholat Ibu bila hanya jari tangan Ibu 1 jari saja yang bergerak, tidak batal ya Bu ya. Sekalipun beribu-ribu kali nggak batal ya Bu ya. Ini nggak batal Bu nih, nggak batal. Ibu mau bergerak 1000 kali nggak batal. Tapi kalau telapak tangan Ibu yang bergerak, nih Bu nih, ini yang bergerak nih Bu nih. Ibu ngegaruk begini Bu nih, tuh gerak apa Ibu nih? Telapak tangan yang bergerak, nih gituin tuh. Nah, jadi ngegaruk tapi telapak tangannya apa Bu? Goyang-goyang, gerak-gerak sampai 3 kali pergerakan, maka sholat Ibu dihukumkan batal. Ingetin Bu, kalau Ibu pengen garuk tadi, nih Ibu lagi diri, gatal. Ibu begini, berapa tadi Bu ini? Berapa? Setengah. Ibu garuknya dengan 1 jari gitu Ibu tuh. Tuh ya Bu ya. Dengan cara seperti ini, maka sholat Ibu dihukumkan tidak batal. Tapi kalau Ibu begini, batal nggak Bu tuh? Batal. 3 kali pergerakan dengan pergerakan telapak tangan, maka dihukumkan batal sholat yang Ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Jadi ngegaruk dalam sembahyang bukan nggak boleh ya Bu ya, boleh silahkan. Tapi tadi jangan sampai telapak tangan Ibu bergerak, kemudian hanya menggunakan 1 jari saja. Walau syakka fi fi'lin katsirun huwa aw qalilun, kalau seandainya ada orang yang ragu pada gerakan yang dia kerjakan, apakah gerakannya sudah mencapai 3 kali berturut-turut, amqalilun, atau gerakan yang sedikit yang belum mencapai 3 kali berturut-turut, bagaimana hukumnya? Faqal qalili, maka dihukumkan seperti gerakan yang belum mencapai 3 kali berturut-turut. Ibu ragu, tadi gerakan saya 3 kali berturut-turut atau belum, maka kalau Ibu ragu dalam kondisi yang demikian, dihukumkan sama seperti pergerakan yang belum mencapai 3 kali berturut-turut. Artinya sholat Ibu dihukumkan sah dan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau Ibu ragu, tadi bergeraknya 3 kali berturut-turut apa enggak ini? Kalau Ibu ragu, maka dihukumkan seperti pergerakan yang sedikit, artinya tidak mencapai 3 kali, dan sholat Ibu dihukumkan sah dan tidak batal. Awhal dawala amla, apakah berturut-turut atau tidak? Sama. Faghairil mutawali, maka sama seperti orang yang gerakannya tidak mencapai 3 kali berturut-turut. Jelas ya Bu ya? Jadi bila Ibu ragu ini gerakan yang banyak atau sedikit, atau apakah sudah mencapai 3 kali atau belum, maka dihukumkan keduanya tidak membuat batal sholat yang Ibu sedang kerjakan, baik yang fardu atau yang sunnah. Jelas ya Bu ya? Wa inna ma yabtulul fi'lul kathiru fi ghairi syiddati khawfin wa nafli safarin, dan sesungguhnya pekerjaan yang banyak itu dapat membatalkan sholat pada selain keadaan sangat takut pada waktu terjadi peperangan. Kalau lagi perang,
ibu tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat yang fardu. Misalnya lagi perang wudu, kemudian sampai ada pergerakan 3 kali berturut-turut. Bagaimana hukum perang? Bagaimana hukum sholat yang sedang kerjakan? Maka dihukumkan sholatnya sah dan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Sampai demikian ya Bu ya, sholat yang fardu itu tetap diwajibkan oleh Allah dalam kondisi perang. Dalam kondisi yang demikian, sekalipun sampai terjadi pergerakan yang banyak 3 kali berturut-turut, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah dan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Atau wanafli safarin, atau pada waktu melakukan sholat sunnah pada waktu safar. Sama, pada waktu safar ibu disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah dalam mobil, di atas motor, di atas misalnya bis, maka tetap disunnahkan. Misalnya ada pergerakan yang banyak, maka dihukumkan tetap sah sholat yang ibu kerjakan dan tidak membuat batal kerjaan-kerjaan yang banyak tadi. Jelas ya Bu ya? Jadi sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu safar di kendaraan atau dalam kondisi sangat takut dikerjakan sholat yang fardu, maka bila terjadi pergerakan-pergerakan yang sangat banyak dihukumkan tidak batal sholat yang ibu kerjakan. Itu doang Bu ya. 1, 2. Wa fi ghairi haqqin li ajri jarbin wa ummalin. Dan selain daripada orang yang menggaruk karena dia kurapan, ya Bu ya. Ada orang kena penyakit kurap, kan pasti garuk mulu ya Bu ya. Nah, ini bagaimana hukumnya kalau seandainya ada orang yang kurapan garuk mulu sehingga terjadi pergerakan yang banyak? Dihukumkan pada hukum agama tidak batal sholat yang dia sedang kerjakan. Jelas ya Bu ya? Ada orang kurapan, pasti apa Bu? Garuk-garuk mulu. Nah, dia sembahyang, pas sholat dia gatalnya kambuh, dia garuk-garuk kurapnya, maka dalam kondisi yang demikian sholatnya dihukumkan tetap sah dan tidak batal. Wa ummalin, atau ada orang yang kutuan ya Bu ya, kepalanya banyak kutunya Bu yuk. Ini orang pas lagi sembahyang gatal kepalanya, digaruk-garuk kepalanya sampai terjadi pergerakan yang banyak, maka dihukumkan sholatnya tetap sah dan dihukumkan tidak batal. Wa nahwihima min kulli fi'lin daruriyyin bihaitsu la yaqdiru ala tarkihi, dan kerjaan yang sama seperti keduanya yang merupakan kerjaan yang sifatnya darurat, maka dihukumkan tidak membuat batal. Dengan catatan la yaqdiru ala tarkihi, dia enggak sanggup untuk meninggalkannya karena sangat gatal. Dia garuk kurapnya sampai terjadi pergerakan yang banyak, maka tetap sholatnya dihukumkan sah dan tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Tandain besok bacaannya sampai amma ma'ahadihi thalathati fala tabtulus sholatu. Tandain ya Bu ya, bacaannya besok insyaallah. Amma ma'ahadihi thalathati fala tabtulus sholatu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana wa ta'afna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa ala Allah ashrafna fatub alaina tawbah tawsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw dhiratin aw sohbah wal muslimina ajma'. Amin ya rabbi ya
الحمد والآل والأصحاب عداد تستحب والحمد لله في البدء والتنهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.